Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di pembelajaran atau mata kuliah praktek kemudi, rem, dan suspensi. Kita akan mulai ya untuk pembelajaran praktek yang ada di mata kuliah ini. Jadi saya ulangi lagi karena terkendala pandemi seperti ini. Begini, saya jelaskan dari awal ya. Jadi untuk pembelajaran di kampus itu memang dari fakultas, dari universitas itu tidak menganjurkan untuk praktek atau bertemu langsung seperti itu. Intinya bertemu langsung atau tatap muka. Ini berkaitan dengan peraturan kementerian seperti itu, dan Kementerian Pendidikan kemudian diturunkan dalam peraturan gubernur DIY seperti itu. Memang belum ada, bukan tidak ada ya, tapi belum ada perintah atau ya mungkin memperbolehkan untuk kita bertatap muka. Dan karena kita menginduk pertama di Kementerian Pendidikan, kemudian kita juga patuh dengan peraturan gubernur, maka bukan terpaksa sebenarnya, tetapi kita berniat untuk mengikuti itu dan taat seperti itu. Karena memang kalau terjadi sesuatu ataupun ada hal-hal yang akhirnya membuat kecemburuan prodi lain atau gimana, itu akan berimbas pada citra universitas. Jadi UPY itu tidak menghalang-halangi untuk pertemuan langsung. Jadi kami malah pengen sebenarnya dari itu pertemuan langsung, tetapi memang belum ada peraturan yang memperbolehkan. Jadi tidak cuma UPY ya, jadi semua universitas itu belum memperbolehkan mahasiswanya bertatap muka langsung dengan dosen. Nah, kendalanya kalau kita berkaca pada prodi-prodi yang ada di UPY, memang PVTO ini prodi yang banyak atau mungkin hampir 50%, 60% itu banyak praktek, sehingga ya mau nggak mau ada kendala seperti itu. Karena memang kalau prodi UPY kan banyak yang tidak praktek ya, maksudnya prakteknya tidak sebanyak kita, tetapi karena kita banyak praktek ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Dan ini juga dialami loh ya dengan universitas lain. Jadi ya mau nggak mau harus kita menyesuaikan dan beradaptasi. Nah, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya mempunyai ide untuk bagaimana kompetensi yang ada itu kita capai semaksimal mungkin dan tidak mengesampingkan unsur skill. Jadi kalau di praktek itu kan beda dengan teori ya. Kalau teori itu lebih banyak ke pengetahuan, tetapi kalau yang praktek adalah keterampilan atau skill. Nah, keterampilan ini kalau kita jabarkan itu masuk dalam ranah bagaimana menganalisis ya, kemudian menganalisis itu bukan menghafal ataupun paham lah, dalam arti bisa paham, kemudian secara banyak hal-hal yang harus dipraktekkan. Karena itu pengetahuannya harus lebih ke bagaimana melihat lebih detail barang tersebut atau alat tersebut seperti itu. Nah, walaupun kita virtual, tapi saya punya ide untuk mengembangkan seperti ini. Jadi mungkin pertemuan yang lalu sudah saya terangkan ya cara kerjanya, tapi mungkin saya ulang lagi. Nah, jadi kita nanti akan melakukan praktek virtual. Jadi saya akan memberikan job sheet.
Nah, ini adalah job sheet yang ada selama semester 6, semester 4. Jadi ada 10 job sheet. Nah, ini adalah tugas kelompok ataupun pekerjaan kelompok, bukan tugas ya, tapi pekerjaan kelompok. Jadi kan kemarin udah saya bagi ada 3 kelompok. Nah, urutannya nanti ada di belakang ya. Nanti yang paling belakang nanti akan ada urutan yang siapa yang duluan, kelompok siapa yang duluan. Oke. Jadi job sheet ini akan saya berikan contohnya hari ini. Nah, seperti itu. Berarti pengumpulan job sheet job sheet kan biasanya ada tata cara praktek, kemudian ada beberapa hal yang harus diisi atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan ada atau akan dikumpulkan. Kalian kumpulkan per kelompok itu 1 minggu setelah pengumuman. Contoh nih, hari ini job sheet ini contoh pada pertemuan ini adalah overhaul sistem kemudi recirculating ball, seperti itu. Kemudian minggu depan itu adalah mengumpulkan pekerjaan di job sheetnya per kelompok. Contoh siapa kelompoknya? Contoh kelompoknya Ricky Ricky. Berarti kan dengan Agus. Nah, itu nanti minggu depan dikumpulkan secara kelompok seperti itu. Nah, minggu depannya lagi kelompoknya Agus itu dan Ricky akan membagi materi yang pertama, kemudian recirculating ball ini dalam bentuk presentasi. Jadi kelompok sendiri, kalian 2 orang itu yang akan membagi materinya apa aja, kemudian dipresentasikan seperti itu. Tentunya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah hari ini saya bagikan job sheet. Kemudian minggu depan adalah mengumpulkan job sheet sebagai tugas kelompok. Oke, karena di job sheet itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kemudian yang minggu selanjutnya kelompok itu akan mempresentasikan cara kerja. Cara kerja apa? Cara kerja ya job sheet yang itu seperti itu. Oke, dan pembagiannya kan ada 2 orang nih satu kelompok. Mungkin ada juga 3 orang. Nanti dibagi sendiri sesuai porsinya. Maksudnya tidak saya bagi, soalnya saya cuma memberikan materinya 1 gelondongan. Maksud contohnya recirculating ball itu 1 gelondongan. Pembagiannya di dalam masa materi itu dibagi sendiri, karena saya tidak akan memberikan terlalu mengintervensi kalian untuk membagi seperti itu. Jadi tolong dibagi sendiri seperti itu. Jadi minggu pertama mengumpulkan job sheet, kemudian minggu kedua adalah presentasi, itu adalah nilai individu. Ya, jadi saya ulang lagi, job sheet adalah nilai kelompok, kemudian presentasi adalah nilai individu. Kemudian nanti kan ini ada 10 nih, kemudian kelompoknya ada 3, berarti nanti setiap job sheet ada 2 minggu. Oke, 2 minggu ya, 2 minggu pekerjaan. Pindah ke kelompok selanjutnya, berarti kelompok yang pertama tadi akan masuk di kelompok di job sheet selanjutnya. Jadi urut. Contohnya ini siapa, ini siapa. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 lanjut lagi di nomor 4 ini, seperti itu. Seperti itu sampai ke yang ke-10. Seperti itu ya. Jadi itu untuk penjelasannya. Oke. Kemudian ini cara kerja praktek ya. Jadi yang pertama adalah dosen menjelaskan job sheet. Jadi job sheet itu setiap 2 minggu akan saya jelaskan. Jadi akan saya jelaskan, saya lihat-lihat, kemudian saya juga briefing. Jadi ini loh job sheet yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah mahasiswa mengisi job sheet dengan ditulis tangan. Ya. Jadi job sheet nanti akan saya berikan, silakan nanti di print ya, nanti dijelaskan. Jadi kan itu, jadi menulisnya itu cuma bukan dari awal ya. Awal itu bukan ditulis dari A dan B enggak, tapi menuliskan jadi mengisi pertanyaan. Itu mengisi pertanyaan seperti itu. Mengisi pertanyaan ya. Dan itu menjadi tugas kelompok, kemudian di-scan, kemudian di-scan dan dikirim email seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah membagi materi kelompoknya dan dipresentasikan di minggu selanjutnya. Jadi pembagiannya tolong ini saya tidak akan terlalu mengintervensi, dibagi sendiri sesuai dengan porsinya. Jadi saya yakin kalian juga bisa membagi dan bisa sesuai seperti itu, dan tidak ada keirian karena saya terlalu banyak materi atau monggo itu dibagi sendiri. Oke ya, seperti itu. Jadi ada satu job sheet itu 2 minggu. Nah, kelompoknya ini. Jadi nomor urut pertama itu adalah kelompoknya Amri, Febri, dan Ahmad. Kelompok untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya job sheet kedua berarti itu adalah Agus dan Riki, dan job sheet ketiga itu kelompoknya Okta dan Agung. Itu ya. Pak, ini ada tiga orang Pak. Berarti gimana Pak pembagiannya? Tetap ya. Jadi minggu pertama, minggu depan itu adalah pengumpulan job sheet. Kemudian minggu kedua adalah Amri, Febri, dan Ahmad nanti presentasi. Dibagi sendiri materinya seperti itu. Kalian pasti tahu porsinya seperti itu. Kemudian selanjutnya sampai setelah nanti Okta kan terakhir kan, sama Agung ini terakhir. Maksudnya terakhir itu job sheet yang ketiga. Berarti yang keempat itu Amri, Febri, dan Ahmad. Jadi balik lagi seperti itu. Tapi urutannya adalah dari kelompoknya Amri, kemudian kelompoknya si Agus, dan kemudian kelompoknya si Okta. Oke ya. Untuk bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang job sheet atau lomba kerja ya. Yang pertama untuk mahasiswa. Jadi ini adalah job sheet yang pertama yang berjudul Overhaul Sistem Kemudi Recirculating Pool seperti itu. Nah, ini akan saya bagikan kepada kalian di e-learning. Silakan nanti itu di-download di e-learning. Dan ini akan dikerjakan oleh kelompok urutan yang pertama. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah looks-nya atau appearance-nya atau tampilannya ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama silakan nanti. Jadi gini, kayaknya ini aja ditulis semuanya aja, ditulis tangan semua. Nanti siapa monggo dibagi di kelompoknya itu yang menulis seperti itu. Dan yang pertama untuk lembar ini silakan nanti yang pertama adalah mengisi nama, kemudian NPM, kemudian ini ditulis. Nah, untuk tabel data unit sistem kemudi ini gambarnya mungkin bisa ya. Jadi gini, karena ini cuma 3 lembar dan ini hanya sebatas ini karena banyaknya karena ada gambarnya, maka kayaknya ditulis saja ya, ditulis tangan aja semua. Kemudian gambarnya ini nanti di print atau mau dipotong, kemudian ditempelkan di yang ditulis seperti itu. Jadi tidak usah digambar secara manual, tapi mungkin bisa di print kemudian dipotong seperti itu. Nah, kemudian jelas ya, yang A itu adalah alat dan bahan, nanti ditulis saja. Yang kedua adalah komponen. Jadi tolong nanti ini hanya menganalisis. Nah, menganalisis ini bukan menganalisis tapi menyebutkan. Nah, menyebutkan ini ya tinggal tulis untuk karena ini sebenarnya kan ini praktek. Tetapi karena memang tidak bisa secara langsung kita lihat, maka ya kita asumsikan ini bisa rusak, bisa baik. Tapi yang harus diketahui ini harus disebutkan nomor 1 apa dan sampai nomor 8. Nomor 9 ini jumlah bola pada bola basah keadaan normal seperti itu. Jadi tolong silakan nanti di browsing, silakan nanti di searching di internet apa yang gambar ini apa aja namanya seperti itu. Dan kita asumsikan itu baik, bisa buruk ya. Tapi ini nggak usah diapa-apain. Tapi kita sebutkan aja. Oke. Kemudian yang C adalah pemeriksaan celah baut penyetelan sektor dengan poros sektor. Nah, di sini kita mulai untuk mengasumsikan. Jadi asumsinya adalah ketika baik itu seperti apa,
buruk seperti apa. Jadi di sini ada pemeriksaannya, itu kan ada nih, nanti silakan di searching dan di googling ya. Itu kalau baik, kesimpulannya nih baik itu karena apa, kemudian rusak karena apa, seperti itu. Jadi ada kategori celah baut ini, kalau rusak seperti apa, kalau baik seperti apa, seperti itu. Kemudian ini pemeriksaan gear. Nah ini sama ya, jadi ini juga nanti akan di job selanjutnya juga akan terjadi. Jadi kalian harus tahu ketika celah baut ini rusak itu seperti apa, bagus seperti apa. Oke, jadi kalau bagus ya tidak ada kesimpulan. Tapi kalau rusak itu karena apa dan seperti apa, seperti itu. Kemudian gerak bebas lengan pitman ini juga nanti silakan di searching ya. Kalau baik seperti apa, buruk seperti apa. Tentunya dengan ukuran maksimal. Kalau maksimal ini kan 0,05 mm, kemudian kalau ini 0,1 mm itu kan maksimal ya. Kalau buruk seperti apa, baik seperti apa, seperti itu. Nah untuk yang ke E, nah ini jadi sama, kita asumsikan bahwa ini bisa baik bisa buruk. Maka ketika contohnya gigi kemudi ini ketika baik seperti apa, buruk seperti apa. Jadi silakan nanti ditulis ya, nanti silakan di googling seperti itu. Jadi karena kita nggak tahu ya sebenarnya, kalau ini kan kalau kita praktek kita tahu ya itu keadaannya baik atau buruk seperti itu. Tapi paling nggak ya kita asumsikan, karena ini praktek virtual, maka kita asumsikan itu bisa baik bisa buruk. Nah kalau baik itu seperti apa, buruk seperti apa, seperti itu. Sampai ke pertanyaan yang ke-7. Kemudian yang ke F sama sambungan. Jadi ada beberapa bagian sampai ke pemeriksaan sambungan bola atau ball joint, seperti itu ya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu berat, nanti kalian juga bisa searching ke googling. Tapi paling enggak kompetensi untuk menganalisis itu dan tahu bahwa ternyata ketika contohnya ball joint itu baik seperti ini, buruk seperti ini. Masih buruk itu rusak ya, seperti itu. Jadi silakan nanti ditulis ya. Itu kalau buruk itu karena apa? Jadi gini, jadi ketika menulis ini bukan baik atau buruk, bukan, tapi kenapanya, paham Mas ya? Jadi tidak hanya menulis baik bla bla bla, baik tok atau buruk tok, tapi alasannya seperti itu. Jadi ketika kondisi buruk itu alasannya kenapa, kondisi baik itu alasannya kenapa, seperti itu. Jadi bisa dijelaskan. Dan ini adalah tugas kelompok ya. Jadi saya ulang lagi, ini adalah tugas kelompok. Jadi monggo dikerjakan secara kelompok. Jadi bisa lebih lebih bisa dipahami 3 orang itu. Dan nanti untuk minggu selanjutnya, jadi 2 minggu, minggu pertama ini dikumpulkan, jadi seminggu tugasnya ini. Kemudian minggu kedua adalah presentasi. Jadi kelompok ini, yang kelompok pertama ada kelompoknya Amri, ada 3 orang, nanti presentasi di minggu yang kedua, seperti itu. Nanti silakan. Jadi presentasi itu isinya adalah cara kerja dan fungsi, hanya itu aja ya, gitu ya, seperti itu. Jadi silakan nanti dipresentasikan, dan saya berharap nanti untuk presentasi itu ada gambar, ada video gitu. Silakan nanti bisa cari di internet gitu. Banyak sekali contoh-contohnya, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian gabungkan, seperti itu gitu ya. Seperti itu untuk job sheet yang pertama. Silakan dikerjakan dengan baik, dan apabila ada kesulitan, apabila ada perlu ditanyakan, silakan nanti kita berhubungan lewat grup, seperti itu. Saya yakin ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, ataupun ada kendala di lapangan. Masalah lapangan itu ketika mengerjakan, jadi tolong silakan nanti bisa komunikasi saya di grup, dan insya Allah saya akan jawab. Tapi ya mungkin waktunya tidak langsung jawab ya, tergantung ya. Mungkin kalau bisa menjawab langsung saya jawab, tapi kalau mungkin belum bisa ya nanti jawab. Tapi saya akan jawab dan tidak akan terlalu lama banget, paling nggak 1 hari maksimal ya, seperti itu. Karena saya ada kuliah lain, seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas kedatangannya.
tetap semangat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oh ya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan PPL. Seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.